Yang berikutnya Pak Naim, siapa Naim? Insya Allah Naim, siap. Ya, silakan. Anda waktunya sampai pukul 9:10 ya, Pak. Ye, siap Ibu Dr. Silakan. Panca. Ye. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kita hari ini kuliahnya di kuliah pasca sarjana begitu, ibu-ibu sekalian, bertemu lagi dengan saya Pak Naim begitu ya. Minggu lalu kita sudah melakukan kontrak belajar begitu. Namun sebelum kita memasuki terlalu jauh, marilah kita buka dengan doa dulu kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini, agar apa yang kita bahas pada pagi hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk kepada sesi materi, saya akan mengabsen dulu satu persatu. Ibu Arimbi ada? Hadir, Pak. Luar biasa ini ya, semangatnya luar biasa ini dari kampus Unimus. Baik, selanjutnya saya bergeser ke Fitri. Ibu Fitri. Hadir Pak. Bagaimana kabarnya Ibu Fitri di sana? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat ya. Tadi malam tidurnya cukup? Alhamdulillah Pak, cukup. Luar biasa. Ya alhamdulillah. Karena apa? Kesehatan itu yang utama ya. Tanpa kesehatan kita tidak bisa beraktivitas seperti ini. Baik, kita dari Ibu Fitri bergeser ke Ibu Ananda dari UI. Bagaimana kabarnya Ibu? Hadir Pak. Alhamdulillah baik Pak. Menggelegar gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini juga tidak kalah semangatnya dengan semangatnya Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya bergeser ke Ibu Santi di Palembang yang terkenal dengan empek-empeknya ya. Bagaimana kabarnya Ibu Santi? Sehat, alhamdulillah. Wow. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita bergeser ke Ibu Hilda. Ibu Hilda di UNS ya, di UNS Unis. Bagaimana kabarnya Ibu Hilda? Unis Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, berikutnya kita bergeser ke Bapak Jati. Bapak Jati, bagaimana kabarnya pagi ini? Oh, sepertinya terkendala sinyal ya. Berikutnya Bapak Fafa. Halo, Bapak Fafa. Bagaimana Bapak? Dosen sehat. Alhamdulillah sehat Pak dosen. Alhamdulillah. Baik. Mahasiswa yang terakhir ini ya. Kita bergeser ke Ibu Jelvi. Ibu Jelvi, bagaimana kabarnya Ibu Jelvi? Baik Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan karena situasinya dalam kondisi baik, dalam menerima materi pun juga harus fit begitu ya. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum memasuki inti daripada pembahasan materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya Pak Naim akan membacakan dulu tujuan daripada pembahasan materi pada pagi hari ini. Yang pertama, jelas dengan mengikuti mata kuliah ini, yang pertama tujuannya adalah taat hukum dan disiplin dalam kehidupan. Nah, ini sangat berkorelasi sekali saudara dengan materi pada hari ini, yaitu tentang manajemen. Kemudian mahasiswa diharapkan selama mengikuti mata kuliah ini juga mampu menjelaskan perkembangan teori manajemen secara utuh beserta contoh terkini, sehingga mahasiswa itu diharapkan tidak hanya mengerti secara teori, namun mengerti dan paham contoh-contoh yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian tujuan yang ketiga daripada pembahasan materi pada pagi hari ini adalah mampu menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan mahasiswa, baik itu di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat. Karena apa? Sejatinya mahasiswa itu merupakan agent of change atau agen perubahan, sehingga apa yang kita punya, kita dapat dari kampus, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Sehingga kita menjadi role model atau menjadi contoh bagi mereka. Begitu Bapak Ibu terkait dengan tujuan pembahasan pada pagi hari ini. Kira-kira paham ya?
apa yang dimaksud dengan tujuan, tujuannya apa begitu ya. Bisa Bapak Ibu? Bisa, Pak. Mudah-mudahan Paham, bisa Pak. ya. Mudah-mudahan bisa ya. Karena apa? Ilmu manajemen ini adalah ilmu yang sangat dasar sekali sehingga kita itu mampu benar-benar mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Baik, saya akan mencoba meng-share materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Apakah sudah tampil, Ibu? Belum. Kalau di saya belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Baik, tidak apa ya. Karena memang segala sesuatunya butuh proses. Untuk mendekati seseorang saja juga butuh waktu begitu ya. Apalagi IT dengan segala keterbatasan pada pagi hari ini. Baik, apakah sudah muncul? Muncul. Alhamdulillah. Baik, Ibu Bapak sudah muncul semua ya? Sudah, Pak. Baik, sebentar. Ini sepertinya ada voice ya. Baik. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar kata manajemen. Pernah Ibu? Sering. Iya, sering. Baik itu di dalam. Kenapa? Sering ya? Ya, sangat sering saya kira. Baik itu dalam kehidupan berumah tangga, di dalam lingkungan kerja, kemudian di masyarakat, kemudian di alun-alun. Saya kira semuanya berkaitan dengan yang namanya ilmu manajemen. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, ini ya. Di sini ada jenis profesi Bapak Ibu. Ibu bisa menjelaskan ini dari tampilan gambar ini, Ibu sudah punya gambaran, punya mindset karakter dari masing-masing profesi ini. Baik, saya akan coba lihat begitu ya. Ibu, sebentar. Ibu Arimbi, yang saya tunjuk dengan kursor ini apa kira-kira? Tentara ya? Iya, Abri. tentara. Kira-kira apa yang ada di bayangan Ibu tentang tentara mengenai manajemennya? Koordinasi mungkin dalam pelaksanaan perang kali ya. Manajemen Koordinasi, itu sangat tepat melaksanakan sekali. perang. Ya. Koordinasi begitu ya. Kemudian disiplin perlu enggak kira-kira Ibu? Perlu disiplin. Iya. Kemudian Mereka harus mematuhi peraturan. iya, Ya. kerapian juga perlu enggak kira-kira Ibu? Ya perlu, tapi mungkin di lapangan ini mungkin mereka sedang mengamati ya, jadi mungkin kerapian tidak, tapi disiplin tetap ya. Luar biasa. Tepuk tangan ya untuk Ibu Aribi, luar biasa ini ya. Terima Artinya Ibu sudah kasih. mempunyai ilmu skill tentang manajemen yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya saya akan bergeser kepada Bapak Fafa. Yang saya tunjuk ini apa ini? Yang ada di mindset Bapak? Dua orang laki-laki sedang Dua orang laki-laki sedang apa? Berbincang tentang apa? tentang bisa jadi suatu pekerjaan atau suatu Oke, perjanjian. anggap bisnismen begitu ya? Ya, Oke, apa yang ada di pikiran Bapak tentang bisnismen kaitannya dengan ilmu manajemen? ya ada perencanaan, Perencanaan, Juga apalagi nanti- Bapak? ada juga pengorganisasian. Keorganisasian. Waduh, saya sebagai dosennya ini kalah ini. Waduh, luar biasa Anda ini ya. Tepuk tangan juga untuk Bapak Fafa ya. Keren begitu ya. Baik, kita bergeser ke Palembang begitu ya. Ini saya kira tidak asing ketika dada-dada ada di depan istana ini. Ibu Santi, apa ini Ibu Santi? Yang ada di mindset Anda? Halo Ibu Santi? 1, 2, 3. Oke, kita geser ke Ibu Fitri. Ibu Fitri, halo Ibu Fitri. Gimana, Pak? Iya, yang saya tunjuk dengan kursor ini apa ini? Yang ada dada-dada di depan istana ini. Kementerian ya atau Negara. Iya, PNS gitu, Pak? Pejabat. Semacam begitu. pejabat negara ya. Ada Pejabat Bapak, negara ya.
Ada Pak D Jokowi, kemudian sama Bu D yang lain juga gitu ya, berjajar di sana. Ya. Ketika Ibu Fitri melihat gambar semacam ini, apa yang ada di mindset Ibu tentang gambar itu? Perlukah manajemen? Oh, sangat perlu, Pak. Sangat perlu. Terkait, ya, sangat perlu. Apalagi yang akan disampaikan oleh Bu Fitri terkait dengan gambar yang saya tampilkan ini? Ya, terkait dengan manajemen tentu sangat perlu ya, baik itu untuk mengelola ketenagakerjaannya atau mengelola SDM-nya ya, begitu. Wah, mantap. Lalu organisasi tanpa manajemen itu kacau, Pak. Oh gitu ya, iya. Seperti aku dan dia akhirnya gagal berarti karena kurang manajemen begitu Bu Fitri ya. Wah dalam banget ini. Betul, Pak. Mantap, mantap Bu Fitri, luar biasa. Kita beri aplaus juga untuk Bu Fitri ya. Kemudian kita bergeser ke Ibu Anggi ya. Ibu Anggi bisa melihat apa yang saya tampilkan di sini Bu Anggi? Bisa, Pak. Wah luar biasa. Apa Ibu yang ada di mindset Ibu tentang gambar yang saya tunjuk ini Ibu? Siswa sedang memahami mata kuliah yang ada yang sedang diajarkan, Pak. Iya, bukan antri untuk pijat ini Bu ya. Saya, Pak. Iya, karena apa Ibu? Ketika kita melihat sesuatu dan salah menafsirkan, maka semuanya artinya akan berbeda dan itu sangat berdampak terhadap suatu pengambilan keputusan. Kan seperti ini sangat parah kalau misalnya mengatakan ini antri untuk pijat begitu ya, padahal ini ada di lingkungan ada di ruangan untuk mengikuti perkuliahan. Luar biasa Ibu terkait dengan gambar. Ini saya tidak perlu bercerita panjang lebar, tetapi Ibu yang akan mengeneralisasikan arti daripada gambar tersebut begitu ya. Inilah apa ya, sangat ringannya tentang ilmu manajemen, namun sangat penting kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Baik, yang ada di samping ini apa? Saya tunjuk kayaknya cewek lagi deh. Sebentar ya. Ada yang mau jawab sebelum saya tunjuk barangkali? Silakan. Saya, Pak. Ya, siapa ini? Maklum saya sudah tua, sehingga saya tidak bisa menghafal nama ibu-ibu ya. Siapa? Nanti Pak izin. Ya, siapa ini? Profesi dokter. Profesi dokter, Pak Naim. Oh, ini kalau dari suaranya seperti Bu Santi ini ya. Baik, apa yang ada di pikiran Ibu? Apa yang ada di pikiran Ibu tentang gambar ini? Satu. Orang dokter yang sedang meriksa pasien dan menanyakan keluhan atau bagaimana perasaannya yang dirasa sakit gitu, Pak Naim. Iya. Nah, kalau salah Pak Naim. Oh iya, oh sekelas pasca sarjana S2 ya pasti hebat dong. Saya nggak akan setiap jawaban dari Ibu saya tidak akan menyalahkan karena itulah uniknya daripada sebuah argumen begitu ya. Saya tidak akan menyalahkan. Baik, kemudian apa tugasnya si baju biru ini? Nona cantik yang berdiri samping dokter, apa tugasnya? Itu adalah perawatnya atau asistennya dokter. Asisten dokter. Adakah ilmu manajemen yang dilakukan di sini? Ada, Pak Naim. Oh mantap. Apa yang kira-kira yang terjadi jika tidak menerapkan ilmu manajemen Ibu? Maka kalau itu akan fatal Pak Naim. Akan Karena fatal kalau ya. tidak ada manajemennya, keluhan-keluhan atau obat-obat apa yang sudah diberikan itu nanti untuk kedepannya pasiennya tidak bisa sembuh Pak Naim. Iya betul. Dokter itu apa istilahnya ya? Mendorong untuk sembuh ya, bukan pengambil keputusan untuk sembuh, namun hanya penunjang begitu ya Bapak Ibu ya. Oke baik, dari gambar ini saya kira Ibu sudah paham, maka saya akan mencoba untuk melakukan pretest kepada Bapak Ibu semuanya, di mana soal pretest itu sudah saya kirim ke WA Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada saat pengerjaannya Ibu tidak mengalami kendala begitu ya. Baik Ibu, bisa melakukan pretest sekarang ya? Sudah siap WA-nya? Ya, Sebentar Pak. Ya, sudah?
Silakan Iya, dicek. Pak. Oke, sudah ready ya. Baik, kalau sudah ready, saya beri waktu 1 menit untuk menjawab soal-soal pretest yang saya berikan kepada Bapak Ibu terkait dengan visual-visual yang saya berikan kepada panjenengan semua. Baik, hitungan ketiga Ibu dipersilakan untuk melaksanakan pengisian pretest. 1, 2, dan 3. Ya. Oke, kalau yang sudah bisa angkat tangan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan tampilan kuisis yang sederhana ini membuat adrenalin Ibu untuk berkompetisi antar mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain ini benar-benar tercipta seperti itu ya. Dan itu bisa dimaksimalkan lagi Ibu, mungkin kurang cepat begitu sehingga Ibu bisa melaksanakan pengisian kuisis kurang lebih maksimal 3 kali begitu Ibu. Oke, waktu sudah berjalan 30 detik, Ibu. Kurang 30 detik lagi. Pak Naim. Yes, Sudah Ibu selesai. Santi. Baik. Masih 20 detik lagi. Ayo, ayo. Teman-teman mahasiswa. Sudah, Pak. Baik. Baik, Ibu Bapak, nilai sudah masuk ya, nilai sudah masuk dan nilai tertinggi diperoleh oleh Ibu Arimbi ya. Tepuk tangan untuk Ibu Arimbi ya. Nomor 2 diraih Terima oleh kasih, Pak. Bapak Fafa, kemudian 3 diraih oleh Ibu Anggi. Sekali lagi tepuk tangan untuk 3 besar, sementara yang 10 orang lainnya nanti bisa berupaya lagi untuk mengisi lebih tinggi lagi begitu Ibu ya. Baik Ibu, bagaimana setelah Ibu melihat visual yang saya tampilkan kemudian mengisi pretest, apakah ada kesulitan atau mudah Bapak Ibu? Kendala sinyal, Pak. Kendala sinyal, baik ya, tidak masalah. Ya, kendala sinyal. Mudah, Pak. Bisa. Mudah ya, alhamdulillah, baik. Artinya begini, kalau kendala sinyal itu kan kendala teknis, tapi kalau daya ingat itu, wah ini yang sulit begitu ya, dibawa ke dokter saraf nanti. Baik Ibu, kita cukup untuk tebak gambarnya, kita langsung masuk kepada pengertiannya ya, secara teori. Baik Ibu, menurut Mary Parker bahwa manajemen mengandung arti yaitu para manajer mencapai tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain. Artinya usaha apapun itu, sebesar apapun perusahaan itu tetap membutuhkan orang lain. Apa itu? Bawahan. Gitu ya, ada direktur utama, ada manajer lini tengah, kemudian ada manajer lini bawah yang disebut dengan kepala-kepala. Itu menurut Mary begitu ya. Kemudian menurut Stoner gitu ya, manajemen itu apa sih gitu ya. Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan. Segala sesuatunya itu perlu perencanaan. Seperti kita mengikuti kuliah pada pagi hari ini juga butuh rencana. Tanpa rencana maka tidak akan bisa terkoneksi, tidak bisa berkolaborasi antara humannya kemudian dengan medianya seperti itu. Kemudian menurut Stoner, manajemen itu pengorganisasian, jadi pengelompokan begitu ya. Jadi antara saya, ibu dan bapak sekalian, tanpa adanya koordinasi yang baik, maka juga tidak akan tercipta yang namanya manajerial yang baik. Itulah maka Stoner mengatakan manajemen itu yang perencanaan, kemudian pengorganisasian. Kemudian yang ketiga pengarahan Bapak Ibu. Nah pengarahan itu tanpa adanya ilmu manajerial maka tidak akan paham, maka tidak akan sampai apa yang disampaikan. Seperti Pak Naim misalkan menyampaikan materi kepada Ibu Bapak, kalau tidak ada pengarahan yang baik, tidak ada komunikasi yang baik, maka juga akan sia-sia. Itu kemudian pengawasan. Nah, pengawasan ini itu juga membutuhkan yang namanya ilmu manajemen yang tinggi. Sehingga jika ilmu manajemen yang bagus sudah kita dapat, maka kita terapkan dalam pengawasan, maka akan berdampak terhadap
penilaian terhadap personal, penilaian terhadap bawahan kita itu menjadi objektif, tidak ada tendensi lain-lain. Itu yang berkaitan dengan pengertian menurut Stoner. Saya kira pemahaman tentang manajemen berkaitan dengan teorinya, saya kira tidak akan ada masalah. Karena apa? Tadi Bapak Ibu sebelum saya jelaskan saja sudah luar biasa di dalam pemahamannya, apalagi ditambah dengan materi atau teori yang disampaikan oleh Mary dan Stoner. Baik Ibu Bapak, sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Atau ada? Silakan. Halo? Suaranya nggak ada ya? Kedengaran, Pak. Kenapa? Insya Allah sudah paham, Pak. Oh, terdengar ya? Baik, kalau memang sudah paham. Nah, ini Ibu Bapak yang terkait dengan apa yang saya tayangkan di awal gitu ya. Siapa saja sih yang membutuhkan ilmu manajemen begitu ya? Yang jelas yang pertama pembisnis itu pasti. Kemudian organisasi sekolah itu juga pasti. Kemudian perkumpulan olahraga. Wah, ini apalagi di dalam kesebelasan sepak bola misalkan tidak akan tercipta sebuah kemenangan manakala kipernya ini tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada manajerial yang baik antara kiper, kemudian dengan stopper, kemudian dengan sayap-sayap itu ya, kemudian dengan fighter, penyerang dan sebagainya. Itu tidak akan ada sebuah kata kemenangan jika tidak ada ilmu manajerial yang diterapkan di mereka. Kemudian kelompok musik ini ya, ini sudah bisa dipastikan. Gendang berjalan sendiri, seruling berjalan sendiri, bassnya berjalan sendiri. Ini mau jadi musik apa? Karena semuanya sudah ada manajerial yang bagus, kemudian di dalam prakteknya juga bagus, maka tidak ada masalah begitu Ibu Bapak ya. Nah, yang kemudian berkaitan dengan militer. Nah, berkaitan dengan militer ini sudah pasti. Komandan bilang ke timur, maka prajurit akan ke timur, komandan ke barat, maka prajurit akan ke barat. Kemudian organisasi kepemerintahan itu sudah pasti Bapak Ibu, gitu ya. Organisasi kepemerintahan sudah pasti, dari presiden kemudian turun ke gubernur, dari gubernur turun ke bupati wali kota, dan seterusnya sampai kepada RT RW. Baik Ibu Bapak, kemudian kita masuk kepada fungsi manajemen begitu ya, fungsi manajemen planning. Oke, baik. Coba saya tanya kepada Saudara Fafa, bisa menjelaskan terkait dengan planning atau perencanaan? Silakan Bapak Fafa. Silakan Bapak Fafa. Bisa menjelaskan tentang planning? Silakan Bapak. Ya. Silakan. Iya, mohon maaf saya agak berisik ya. Silakan Bapak. Ya. Benar perencanaan, artinya kita tahu tujuan, kita tahu kondisi saat ini, kita tahu harus kemana, kemudian menyiapkan apa-apa yang kita siapkan untuk menuju ke arah sana. Itu menurut saya singkatnya planning. Oke. Oke, baik, terima kasih. Kemudian kalau kita bergeser dari Pak Fafa, kemudian kita bergeser lagi ke Ibu Arindi begitu ya. Ibu Arindi, silakan Ibu Arindi. Silakan. Iya, terima kasih Pak. Perencanaan atau planning itu adalah sebelum kita memulai suatu kegiatan atau tugas, itu kita membuat perencanaan dulu. Ya, mungkin dimulai dengan kita mengevaluasi atau mengidentifikasi keadaan atau masalah keadaan yang ada. Nah, setelah dapat data-data yang ada, kita baru membuat suatu perencanaan atau kegiatan. Mungkin begitu Pak Naim. Iya, luar biasa Ibu Arindi ya, Ibu Arindi sangat luar biasa sekali. Baik, kita bergeser kepada ini masih seputar perencanaan ya. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian kita tentang perorganisasian ya. Kita mencoba bergeser kepada Bapak Jati. Kepada Pak Jati? Kepada Pak Jati? Siap Bapak. Iya, baik. Coba bisa menjelaskan tentang pengorganisasian? Bisa ya? Organizing, ya. Organisasi adalah sub-sub atau sumber-sumber kemudian menang bekerja
Iya, baik. Baik, Pak Jati, terima kasih. Ibu Bapak, sebetulnya ini apa yang saya tampilkan di sini berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian. Pengorganisasian ini sebetulnya sudah dijelaskan secara utuh oleh Fayol ya. Jadi di teori mohon maaf, di teori Stoner juga sudah disampaikan bahwa ada perencanaan, pengorganisasian dan seterusnya begitu Bapak ya. Baik, Ibu Bapak, kemudian kita lanjut berkaitan dengan penyusunan personalia. Nah, ini kaitannya dengan penyusunan personalia. Ibu Ananda, Ibu Ananda bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, ya Pak. Baik, Ibu mohon dijelaskan sedikit saja secara singkat terkait dengan penyusunan personalia. Ini maksudnya bagaimana? Ibu mungkin pernah mendengar tentang personalia itu. Silakan Ibu. Baik Ibu, belum paham ya Ibu? Belum paham ya? Baik, ketika kita berbicara tentang, baik Ibu saya coba menjelaskan ya, berkaitan dengan personalia. Personalia ini jelas ada erat kaitannya dengan yang namanya karyawan begitu Ibu. Di dalam sebuah perusahaan pasti membutuhkan yang namanya karyawan. Untuk itu ilmu manajerial itu sangat dibutuhkan ya. Mulai dari perekrutan, kemudian dari interview, kemudian sampai pada ke tingkat pengumuman, kemudian masuk kepada training, kemudian masuk pada tingkat keputusan karyawan ini layak untuk berdiri sendiri begitu. Kemudian baik Ibu Fafa sudah paham Ibu Fafa? Sudah paham Ibu Fafa? Sudah ya? Paham. Baik. Selanjutnya yang keempat ya, pengarahan. Halo? Baik, selanjutnya kita masuk kepada pengarahan. Saya akan mencoba menanya kepada Ibu Jelvi. Ibu Jelvi bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan terkait dengan pengarahan? Belum bisa Pak, belum mengerti. Oh iya, baik. Bapak akan mencoba menjelaskan arti daripada pengarahan. Baik, ketika kita bicara tentang pengarahan, maka tidak akan lepas dari yang namanya leader, ilmu kepemimpinan. Nah, pemimpin ini juga tidak akan lepas dari yang namanya pengarahan kepada sub-sub yang ada di bawahnya ya. Seorang direktur maka akan memberikan pengarahan kepada wakil direktur, bisa memberikan pengarahan kepada staf-staf yang lain. Itu pengarahan sama dengan ini ya, mengarahkan bagian ini, kerjakan ini. Jadi seperti itu Ibu Jevi ya. Sebatas itu saja berkaitan dengan pengertian daripada pengarahan dan kepemimpinan. Yang terakhir saya kira terkait dengan pengawasan, kontrolnya saya kira sudah paham ya. Yang namanya controlling berarti kita mengontrol seperti itu. Baik, sampai di sini ditanyakan Ibu Bapak. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Halo? Kenapa? Ya. Kenapa? Oke, kalau memang sudah paham, saya mencoba untuk meminta satu kasus. Kan tadi Ibu Bapak menyatakan bahwa Ibu sudah paham nih terkait dengan ilmu manajemen yang terjadi di masyarakat. Kalau gitu, karena masih sisa waktu kurang lebih 8 menit nih ya, maka kita gunakan waktu 5 menit terakhir untuk mencari contoh konkret terkait dengan masyarakat yang menggunakan ilmu manajemen. Saya tunjuk lagi ya, karena kalau nggak ditunjuk nggak akan jawab ini. Ibu Santi bisa menunjukkan kepada saya terkait dengan seseorang atau organisasi yang menggunakan ilmu manajemen. Silakan Ibu Santi. Kenapa Ulangi Pak. Dengan saya bertanya kepada Ibu kemudian bisa menjawab, maka saya bisa menyimpulkan kalau Ibu benar-benar paham dengan apa yang disampaikan, dengan materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Baik Ibu Santi, saya ulangi pertanyaannya, tolong tunjukkan kepada saya contoh organisasi atau perseorangan yang menggunakan ilmu manajemen. Silakan Ibu Santi, 1 menit saja. Ya, silakan.
mau ngomong tapi lupa, Pak. Saya Pak, koperasi. Bu Santi bisa aja. Siapa ini? Siapa? Saya Pak, saya. Ya, silakan. Saya minta contohnya ya. Ini poin bagus untuk mahasiswa jika bisa memberikan contoh konkret kepada Pak Naim. Silakan. Contohnya koperasi Pak. Wah, mantap. Contohnya koperasi. Iya. Kayaknya Ibu sering ke koperasi ya. Iya. Wah, betul-betul real ini saudara ya. Baik, terima kasih Bu Santi. Ibu, karena apa? Koperasi sangat membutuhkan yang namanya ilmu manajemen. Karena apa? Bagaimana uang dari nasabah itu bisa berkumpul di koperasi, kemudian dari koperasi bisa disebarkan luas lagi kepada nasabah yang membutuhkan. Oke, baik, terima kasih Bu. Nilai Ibu naik 50 poin ya. Kemudian saya tunjuk lagi, masih ada sisa waktu 2 menit begitu. Saya tunjuk Ibu Siti. Nah, Ibu Siti. Oke, Ibu Siti. Ya Pak. Baik, tolong tunjukkan kepada saya contoh konkret organisasi maupun perseorangan yang menerapkan ilmu manajemen. Silakan Ibu, 50 poin untuk Ibu jika benar, dan jika salah mohon maaf akan saya lempar pada mahasiswa yang lain. Pak, tadi yang jawab koperasi saya Pak. Saya aja Pak. Iya, terima kasih. Saya, Pak. Iya. Ah, bisa aja Ibu Nah, ini. saya Pak. Ya, silakan. Ayo 50 poin. OSIS mungkin ya Pak ya di sekolah. Kalau di kampus juga ada perhimpunan mahasiswa Pak, begitu organisasi. Kenapa Ibu suara Ibu putus-putus? OSIS Pak, contohnya, atau himpunan mahasiswa Pak kalau di perguruan tinggi. Wah, mantap, baik. Yang namanya OSIS, kemudian Ormawa, itu jelas-jelas membutuhkan yang namanya ilmu manajemen yang sangat luar biasa. Ya, disitulah mahasiswa belajar berbicara, belajar berargumen, belajar presentasi, belajar menyampaikan pendapat. Ya, disitulah di OSIS maupun di Ormawa. Bisa dikembangkan lagi ketika Bapak Ibu aktif di dalam perkuliahan seperti ini. Begitu Ibu, baik, karena waktunya sudah habis. Selamat untuk Ibu yang mendapatkan 50 poin dari saya. Bagus ya, untuk mahasiswa yang belum beruntung maka bisa melanjutkan, bisa aktif kembali di pertemuan mata kuliah selanjutnya. Baik Ibu Bapak, tiba saatnya kita mengisi post-test ya, mohon maaf ya. Ini kok jadi sebentar. Nah, baik. Ada waktu 1 menit Ibu untuk mengisi kuis terkait dengan pemaparan materi pada pagi hari ini. Silakan. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, berjalan 30 menit. Berjalan 40 detik. Bukan menit ya tadi, mohon maaf ya. Baik, kurang 10 detik lagi Ibu. Ya, dan habis. Baik Ibu, tibalah karena kuis akan saya bacakan setelah ini. Baik, akan saya umumkan untuk posisi pertama, mungkin karena sudah pengalaman dan lain sebagainya, maka posisi pertama pada pagi hari ini terkait dengan kuis, kemudian kecepatan di dalam mengisi post test gitu ya. Maka yang ada di posisi pertama pada pagi hari ini yaitu Ibu Santi gitu. Mohon maaf, Ibu Siti. Ya, tepuk tangan dong untuk Ibu Siti. Kemudian yang kedua, 2 besar ada di Ibu Jelvi, kemudian yang ketiga ada di Ibu Ananda. Terima kasih untuk 3 mahasiswa yang luar biasa, sangat cepat tangannya begitu ya. Baik, terakhir dari Pak Naim, Ibu Bapak akan membacakan kesimpulannya begini. Yang kesimpulannya bahwa ilmu manajemen yaitu ilmu yang mengatur tentang perilaku manusia dalam mensukseskan tujuan hidup. Jika Ibu mau sukses tujuan hidupnya, maka berlakulah disiplin salah satunya, gitu ya, termasuk di dalam mengerjakan tugas-tugas seperti pada pagi hari ini. Kemudian refleksi untuk kita semua, refleksi untuk panjenengan sebagai mahasiswa pasca sarjana. 1, mahasiswa tetap menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan.
Kemudian yang kedua, mahasiswa tetap mempelajari kembali materi yang dibahas pada pagi hari ini. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mengamati perilaku masyarakat yang terkait dengan ilmu manajemen. Karena bagaimanapun, sekali lagi, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya manusia sosial, sehingga kita tetap dan pasti akan bertemu dengan perilaku-perilaku yang erat sekali kaitannya dengan ilmu manajemen. Demikian, Ibu Bapak, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan? 5/47. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, maka perkuliahan pada pagi hari ini bisa kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan, tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga pola makan, karena makan itu salah satu cara untuk meningkatkan imunitas kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ditutup juga dulu, di mute dulu ya karena ada suara-suara. Terima kasih Pak Daim sudah menjadi penampil teaching ya. Alhamdulillah. Pak Naim itu dari perguruan tinggi mana Pak Naim? Universitas Kanjuruhan Malang, Ibu. PGRI Kanjuruhan ya? Betul, Ibu. Tidak ada masalah sih, prosedur mah ya sudah diikuti, cuma ada yang tadi salah menempatkan ya. Kemudian cara kita menyusun PowerPoint, terlihat PowerPoint-nya terburu-buru ya, lalu pakai tinta merah, itu rada kurang baik ya Pak ya. Kemudian hurufnya coba cari huruf Kurang menarik, Ibu ya. Huruf-hurufnya coba cari, pilih huruf-huruf hurufnya apa gitu ya. Terus pakai warna, pakai fill in. Jadi diisi warna apa di atas ada kan, tinggal memilih. Jadi supaya menarik gitu ya. Itu saja dari sisi. Siap, Dr. Panca, luar biasa, matur nuwun.